Ketika waktu kembali berjalan, Song merasakan hal aneh untuk kesekian kalinya. Dengan melanjutkan jawaban Wikyung, Song meminta maaf karena tadi awalnya aku ingin mengatakan iya, tapi kini malah berubah pikiran. Jikalau cinta itu memang benar-benar ada, harusnya keluarga dan duniaku akan baik-baik saja dari dulu. Aku juga berpikir senang bisa bersamamu. Kesukaanku juga selalu terpenuhi. Yang jelas, masa depanku akan meningkat jika bersamamu. Keinginan ibuku juga pasti akan terpenuhi. Tapi untuk kali ini maafkan aku. Berkaca-kaca memeluk pujaan hati, Wikyung sangat menghargai jawaban dari Songi yang menjadi bijak juga dewasa. Biasanya kamu selalu menyuruhku pergi, tetapi sekarang kamu menjawab iya, walau dengan pertimbangan. Sepertinya hubungan ini ada kemajuan. Selanjutnya, aku ingin hanya mendengar kata iya darimu. Suatu saat nanti itu akan terjadi. Di bukit yang sama ketika awal di bumi, Minjun teringat kematian sang gadis. Padahal itu pertama kalinya aku ingin menolong seseorang, tapi malah berujung menyaksikan kematian seseorang tersebut. Semua manusia bumi takut akan kematian, karena setelah itu mereka akan dilupakan. Bahkan jika aku menghilang, bumi ini akan tetap sama dan aku sendiri akan dilupakan. Dahulu aku tidak takut jika harus dilupakan, tetapi setelah aku bertemu seseorang, aku jadi sedikit takut dan menginginkan supaya dia tidak melupakanku, walaupun aku pergi ke tempat asalku. Mengurangi kesadarannya, Wikyung yang minum sendirian, ia meminta Semi untuk datang ke sini. Ia bercerita kalau hari ini ia ditolak oleh Songi. Mungkin memang bukan akulah pria yang diinginkannya. Sudah kucoba menghibur dengan segala kemampuan, hasilnya tetap saja sama. Mungkin Songi benar-benar menunggu pria yang menyelamatkannya dahulu. Apa kamu tahu pria yang menyerupai goblin itu? Sebenarnya aku merasa pernah melihat orang itu, tapi aku belum percaya. Rupanya Hui Kyung malah tertidur pulas. Saimi merasa kalau saat ini situasi kita sama-sama gagal untuk mendapati cinta seseorang. Sang ibu yang sudah capek menghubungi Songi, ia dengan putranya datang ke tempat tinggal Songi untuk pertama kalinya. Coba menebak password pintunya, ternyata berhasil karena memang ini sangatlah mudah. Baru saja bertemu Songi, tiba-tiba ada seseorang datang yang mengirimi hadiah. Namun ternyata itu bukanlah hadiah, melainkan pesan teror berisikan tikus dan ancaman kepada Songi. Setelah kamu keluar dari agensi, sekarang kamu sudah nggak ada yang bisa melindungimu. Seharusnya agensi yang dulu membantu, tapi kamu malah melepasnya. Tenang saja, sekarang aku sudah punya manajer dan bodyguard baru. Oh iya, bukannya hari ini Wikyu menemuimu? Apa dia mengatakan sesuatu semacam lamaran kepadamu? Ternyata wahana kincir-kincir di musim salju itu pasti rencana ibu. Tadi aku sudah mengatakan semuanya di depan Wikyung kalau aku menolak cintanya karena aku sangat menghargai perasaannya. Minjun yang mendengar percakapan itu di dalam lift hanya bisa menyimak secara diam. Sampai pintu liftnya terbuka di lantai tujuan, kini mereka semua saling bertatapan. Dan Songi pun mengenalkan kalau dia adalah manajer baruku yang super duper pintar, jadi cocok sebagai manajer pribadiku. Kalian nggak usah khawatir dan segeralah pulang. Berniat memasuki rumahnya, Minjun ditahan oleh Songi. Ia bercerita kalau hari ini dapat kiriman teror yang bertuliskan kalau aku harus mati.
disertai dengan foto pemakaman Yura. Merasa kasihan, Min Jun pun menyuruh masuk untuk bercerita lebih lanjut. Selama berkarir 15 tahun menjadi selebriti, sekarang hancur dalam sekejap karena dianggap sebagai wanita jahat penyebab utama kematian sang artis cantik. Walaupun aku bukan pelakunya, tetap saja para warga menyangka kalau aku adalah penyebabnya. Jadi percuma untuk mengatakan di depan media. Aku berpikir ulang tentang lamaran Wikyung. Katanya dia akan menjamin hidup dan keluargaku sampai mati. Karena sekarang aku sudah nggak punya apa-apa. Ditambah harus membayar denda kepada agensi. Dan juga menghidupi ibu yang sangat boros. Aku berpikir apa ku terima saja lamaran Wikyung. Injun pun mengatakan, terima apanya? Membicarakan kekayaan pada pernikahan itu adalah hal kasar. Sebenarnya kamu itu bukan kuliah di Harvard kan? Melainkan di zaman kerajaan. Gak peduli apapun itu, intinya mulai besok kamu harus selalu mendampingiku. Paham? Baiklah, akan kupertimbangkan. Saya memang hampiri sang kakak untuk mengatakan kalau kemarin saat masuk ke kamarmu aku melihat foto ini dan menanyakan siapakah pria itu. Sang kakak pun bilang kalau nggak tahu dan masih terus mencari tahu. Menginterogasi Minjun di kantor polisi, ia bertanya kenapa harus diriku yang menjadi saksi. Di saat kejadian, kamu selalu ada di sana. Dan setiap Songi bertemu Yura, juga selalu ada kamu. Apakah semua itu kebetulan? Lagi pula, pekerjaan mencurigai orang adalah tugas kita. Minjun mengatakan kalau setiap harinya ia selalu menulis catatan harian. Sewaktu aku melihat catatan di jam kejadian Yura, aku habis pulang menemui sang paman dan sampai rumah sekitar jam setengah 12 malam. Jadi, apakah mungkin aku bisa ke sana dalam 30 menit dengan jarak yang begitu jauh? Rekaman CCTV pun menunjukkan kalau dia hanyalah pulang dan juga tidak keluar. Di rumah dengan kondisi baru bangun kesiangan, Song Yi teringat kalau hari ini ada syuting dan segera menelpon sang manajer. Ia menjawab kalau sedang ada di lokasi bersama Semi. Ia mendapat banyak pujian dari kru karena semenjak pemeran Song Yi digantikan, rasanya jauh lebih baik. Mendengar kabar itu, Song Yi tersadar kalau posisinya sudah berbeda, termasuk manajer yang selalu menemaniku dahulu. Bersepeda seperti biasa, Do Minjun yang mendengar ponsel kunonya berdering, ia pun mencari telepon umum untuk membuka pesan suara. Ternyata itu dari petugas perpustakaan yang meminta mengembalikan buku. Lalu yang kedua dari Song Yi, ia menanyakan keberadaanku dan menyuruh untuk membeli HP baru karena alat itu wajib jika ingin menjadi manajer inti. Min Jun pun mendatangi toko HP untuk membelinya. Wee Kyung kini menemui sang ayah ingin membicarakan bisnis baru karena perusahaan sang ayah yang hampir mencangkup 99% jenis bisnis. Wee Kyung sebagai karyawan di perusahaan menawarkan proposal untuk membuka bisnis baru, yaitu bisnis agensi. Berbeda dari lainnya, agensi kita hanya akan ada satu selebritis, yaitu Chesongi, artis besar Asia dan juga selebritis terbesar di Korea. Muak dengan tingkah laku anaknya, sang ayah pun memilih untuk pergi. Namun, Wiki memaksa sang ayah membuatkan agensi khusus untuk Chesongi. Lagian, perusahaan kita nggak akan bangkrut hanya karena satu bisnis agensi. Saking jengkelnya, sang ayah pun menendang anak bucin satu ini. Menonton TV acara diet, tiba-tiba ada telepon masuk. Yang ternyata dia adalah Minjun. Sekarang ia sudah punya HP baru agar bisa berkomunikasi dengan Song Yi.
Aku pun menyuruh untuk datang ke sini karena banyak yang perlu dibicarakan. Sesampainya di rumah, Song Yi pun membicarakan tentang rencana makan malam. Gimana kalau kamu membeli seafood di pasar? Ekspresi bete dari muka Min Jun pun langsung keluar. Ditambah lagi karena alamat rumahnya dipakai oleh Song Yi untuk menerima paket pesanan dia. Pesanan kepiting pun sudah sampai. Mereka pun menyiapkan makanan. Ketika Songi mengajak Minjun makan di depan TV dengan cemberut manja, Minjun yang biasanya disiplin kalau makan harus di meja makan, ia pun terpaksa mengiyakan perkataan Songi. Menonton acara yang dimainkan Semi, prediksiku pasti nanti ratingnya akan turun jadi 8%. Padahal aku sudah susah payah menaikkannya hingga 17%. Perkiraanku nggak mungkin salah. Di sisi lain, Semi bersama paraku sedang merayakan pencapaian setelah dapat rating 20%. Ini adalah rekor acara kami. Berjalan mengejar sang paman yang menghindar karena marah, omongannya nggak pernah didengar selama bertahun-tahun. Sedangkan saat Songi menyuruh, malah langsung dituruti. Sambil mengecek ponsel Minjun yang ternyata isi dari kontak nomor satu adalah Songi. Sedangkan sang paman malah ada di nomor dua. Baru saja dibicarakan, Song Yi pun menelpon Minjun. Ia menyuruh Do Minjun, si manajer baru, untuk mencari udon bersama. Namun, ia milih mengabaikan dan menutup teleponnya. Tiba-tiba, sang manajer lama datang ke rumah Song Yi dan memberikan tas yang ketinggalan kemarin. Sambil mengatakan kalau ia kangen dengan sikap jahat dan kata-kata kasar yang keluar dari mulut Song Yi. Kalau sekarang Semi terlalu baik, hingga kami jadi nggak enakan bersamanya. Gelisah dengan tas milik Yura, karena jika dibuang aku terlalu takut. Dan aku juga nggak mau menyimpan ini. Seketika tasnya pun terjatuh dan isinya malah berantakan. Song penasaran dengan barang satu ini. Usai makan bersama dengan sang paman, Mingjun membawa 2 porsi udon tambahan untuk dibawa pulang. Ini pertama kalinya Do Mingjun merasa udara bumi sangatlah dingin. Mungkin memang waktuku sudah dekat hingga buat tubuhku sampai bereaksi. Di sisi lain, Song Yi yang masih penasaran dengan flashdisk Yura, ia ditemani oleh boneka beruang pemberian penggemarnya. Membuka file yang berisi rekaman Yura meminta tolong kepada seorang pria yang tidak Song Yi kenal. Tiba-tiba ada seseorang di depan pintu. Ternyata itu adalah Do Minjun yang membawa 2 porsi udon. Tadinya kupikir pria dingin ini tidak membelikan udon pesananku. Di ruangan Jaekyung, ia berdiskusi memikirkan sebuah rencana. Namun setelah itu, sang adik mengajaknya makan malam bertiga dengan Song Yi malam ini. Namun Jaekyung sekarang menolak nggak bisa datang. Kalau besok malam, barulah Jaekyung bisa pergi. Sedang makan berdua, Song Yi mendapatkan tawaran acara untuk malam ini. Senang hati beranjak menyiapkan diri, Minjun menyadari ada sesuatu yang aneh dari boneka pemberian penggemar Song Yi. Ketika diambil matanya, ternyata benar ini adalah kamera tersembunyi yang mengintai Song Yi selama ini. Overthinking selama menuju lokasi syuting, Minjun diminta untuk jangan pergi dan menyuruh untuk tetap di sini. Baru masuk ke lokasi, Song Yi langsung bertemu oleh Semi. Ia mengatakan sudah tahu semuanya, mulai dari kebohongan tentang ibumu yang kenyataannya itu adalah pesan dari sutradara menawari peran penggantiku kan? Tapi kenapa kamu sampai berbohong? Kamu pikir aku akan menghalangimu? Selama ini, Semi memendam rasa karena dari dulu Song Yi lah yang selalu nggak mau bersaing dengan Semi. Song Yi selalu menaruhnya di pemeran mendukung dan terus berulang seperti itu. Sekarang saat Semi yang berada di posisi ini,
Apa sekarang dirimu cemburu? Apa kamu pernah memikirkan perasaanku yang selalu tersenyum padamu dan selalu mendengar pencapaianmu? Rasanya ingin sekali membuatmu cemburu dengan pencapaianku sekarang dan bersaing denganmu. Aku sudah mencapainya dengan kerja kerasku. Namun jika kamu pikir caraku ini salah, itu tidak sama sekali. Karena selama ini Semi tidak menganggap Songi sebagai teman. Mendengar itu, Songi merasa lebih rendah dari sampah. Tapi ada untungnya juga, karena jadi bisa memilih teman. Apakah dia teman yang sesungguhnya ataukah musuh? Kedepannya hidupmu pasti akan ada masa sulit. Dan di momen itulah Tuhan menunjukkan mana teman dan juga mana musuh. Beranjak keluar dengan penuh pikiran, Dominjun memperhatikanku dan melihat seseorang di atas gedung ingin mencelakai Songyi. Dengan cepat, ia pun menyelamatkan dari lemparan kaca. Gagal dengan aksinya, orang misterius itu pun ingin melarikan diri. Namun tubuhnya seketika malah terpental. Sedangkan Semi yang melihat pria bersama Songi dari dekat, teringat kejadian dahulu ketika sama-sama menolong Songi. Semakin kuat dugaanku kalau itu adalah pria yang sama. Merasa dirinya baik-baik saja karena hanyalah pingsan biasa, tapi Dominjun tetap bersikeras dengan penjelasan ilmu kedokteran. Kalau Songyi harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut, takutnya malah terjadi apa-apa. Mendapat kabar kalau pelakunya sudah tertangkap dengan ciri-ciri memakai helm, Songyi menjelaskan kalau dialah yang meneror rumahku dan juga pemberi beruang mata-mata. Katakan padanya kalau aku tidak akan memaafkannya. Tapi kenapa saat aku hampir tertimpa, Minjun yang kulihat ada di dalam mobil bisa menyelamatkanku dengan cepat? Itu hanya penglihatanmu saja yang salah. Nanti aku akan kembali. Jadi beristirahatlah. Berbaring menunggu Minjun kembali, sang dokter pun masuk memberitahu akan menyuntikkan cairan. Di sisi lain, Minjun bersama polisi sedang mengonfirmasi si pelaku. Ternyata memanglah benar, teror itu berasal dari orang ini. Tapi kalau boneka mata-mata, bukan dia pelakunya, sambil mengejek polisi. Sudah tak sadarkan diri, Songyi dibawa oleh sang dokter ke lain tempat. Merasakan perasaan buruk, Minjun menghubungi Songyi, tapi nggak ada jawaban. Ternyata Songyi sudah berada di bukit dengan sebuah mobil. Minjun pun berlari dan teleportasi mendatangi kamar Songyi. Ternyata keberadaannya nggak ada dan hanya tersisa handphone miliknya. Sadar dalam bahaya karena berada di tempat gelap seorang diri dengan mobil yang pengeremannya rusak. Song Yi berteriak meminta tolong memanggil Dominjun. Feeling yang kuat dari alien, ia pun berpindah dengan cepat menghentikan laju mobil Song Yi. Waktu penyelamatan yang tepat, mereka pun sekilas saling bertatapan. Hasil rekaman boneka mata-mata terhadap Songyi, JQ merespon dengan tersenyum heran dengan kemampuan Dominjun.